Oke, silakan Ibu Jaja. Ya, pagi ini kita kembali akan menyembah Tuhan. Shalom semuanya. Kita kembali akan mempersiapkan hati kita dan jiwa kita, roh kita, memuji Allah kita yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Dia Allah yang Maha Kudus yang akan kita hormati. Dia Allah yang Maha Suci. Hormatilah Dia, keberadaan Allah kita yang sungguh Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus. Sehingga kita mengerti waktu kita menyembah Dia dengan sikap kita, sikap tubuh kita, sikap hati kita, karena Dia Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Biarkan hadiratnya di Tuhan boleh kita rasakan, karena Dia ada di antara kita. Karena Tuhan melihat hati kita ketika menyembah Dia, Allah yang Maha Kudus itu. Mari teman-teman, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus,
suci. Hanya Engkau Allah, satu-satunya Allah yang disembah semua manusia. Kami pagi datang di hadapan-Mu, Allahku, ya Allahku. Hormatku padamu Tuhan, cinta padamu Tuhan. Ku datang padamu, kami datang padamu, memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Kami manusia Tuhan, ciptaan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allahku yang maha tinggi, yang maha mulia. Tuhan, kami datang, makhluk yang sangat kecil, tapi Engkau angkat menjadi mulia. Kau ciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu. Kami yang hina, yang hanya dari debu, tapi Kau meninggikan kami Tuhan, Kau mencintai kami Tuhan. Bahkan Engkau membiarkan diri-Mu menjadi manusia. Sungguh Tuhan, pagi ini kemuliaan-Mu, kesucian-Mu Tuhan, bahkan kekudus, Engkau Allah yang kudus. Engkau mau turun menjadi diri-Mu seorang manusia. Pagi ini Tuhan, kami yang dicintai-Mu juga mau mencintai-Mu Tuhan. Kami mengerti, kami sedang masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami masuk di dalam hadirat-Mu yang maha suci dan maha mulia. Tapi Kau membebaskan kami boleh berbicara dan bahkan menyembah Engkau sebagaimana adanya kami sebagai anak-anak-Mu, yang Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ya terima kasih. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
saja Allah yang besar, tapi Allah yang terus akan hidup di dalam hidup kami, senantiasa setiap janji-janjimu, iya dan amin. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu menepati janji-janjimu Tuhan. Di dalam segala keadaanku Tuhan, Engkau ada di dalam hidupku, dan aku ada di dalam genggamanmu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Ya, Tuhan yang Dia yang
berjanji dan Dia yang sanggupi bagi kita semua. Berjanji dan sanggup Dengan sepakat kita katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima segala kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami menerima kemenangan dan kami telah menerimanya Tuhan. Imanku, iman kami semua yang telah percaya padamu bersepakat dan tidak akan ragu. Segala yang Tuhan berikan ini kepada kami, yaitu iman yang percaya padamu untuk tidak ragu kepadamu. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami kembali datang untuk membuka hati kami, telinga kami, untuk mengerti kembali siapa Engkau Tuhan. Semakin dalam kami mengerti kebesaran-Mu, keagungan-Mu, sifat-Mu Tuhan. Tuhan, pakai setiap yang menyampaikan firman-Mu, Engkau menguasainya. Kami juga semua yang mendengarkan, kami sepenuh hati fokus terhadap pembacaan firman Tuhan dan perenungan pagi ini. Pujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, ya kan, terima kasih juga buat Ferry, ya, dan teman-teman. Kayaknya semuanya dalam keadaan semangat, banyak makan ketupat sudah ya. Jadi pagi ini kita mau belajar di Yeremia 19, di mana kita tahu, ya kan, hari-hari ke depan, ya kan, keadaan dunia ini tidak lebih baik dari kemarin. Tapi kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, ya kan? Dan itulah yang menjadi kekuatan penuntun kita menghadapi hari-hari ke depan. Saya akan bacakan di Yeremia 19, pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan ku sampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Berfirmanlah Tuhan ke Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Ayat keempat, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberi tempat ini kepada Allah asing yang telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka, oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah dan orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal
untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewati akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepada mereka oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya pecahkanlah buli itu di depan mata orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Ayat 12, beginilah akan kukatakan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di peratan rumah Tuhan dan berkata kepada segenap banyak orang, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataanku. Terima kasih buat firman Tuhan. Ya kan, kita tahu bahwa kita harus belajar dari apa yang firman Tuhan catat ya. Menghadapi hari-hari kita tahu ya kan, banyak semakin hari firman Tuhan katakan kasih semakin berkurang. Saya merenungkan dan berdoa minta hikmat Tuhan, pelajaran apa dari buli-buli yang pecah ini. Tentunya kita tahu ya, Allah Sang Pencipta kita, Tuhan yang kita percaya itu adalah Bapa yang baik. Kalau seorang bapak tentunya tidak mau anak-anaknya susah. Apalagi dia Tuhan, dia Maha tahu. Ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa melawan apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita, tergantung pilihan kita. Karena dia sangat tahu rancangan dia, ya kan? Kita pun punya rancangan, tapi tidak seperti rancangan Tuhan. Kata firman Tuhan, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Tetapi dalam ayat ini yang saya akan kembali ke ayat keempat pasal 18, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik
pada pemandangannya. Jadi tentang buli-buli ini, kita tahu buli-buli adalah terbuat dari tanah liat, dan buli-buli ini sangat indah. Meskipun tidak ada pegangannya, tapi dia kepalanya kecil, tapi itu diisi oleh minyak wangi yang mahal. Tempat ini diisi oleh minyak wangi yang mahal. Yang saya dapat hikmat Tuhan bahwa hidup kita ini sebenarnya Tuhan ciptakan begitu indah. Ya kan, kita tahu minyak narwastu itu begitu mahal. Tinggal caranya kita bagaimana mengelola, ya kan, mengelola, ya kan, buli-buli ini di dalam kehidupan kita maupun di keluarga kita. Kenapa, ya kan, keluarga kita mungkin sampai hari ini masih belum sesuai dengan harapan di dalam kehidupan berkeluarga, karena menurut saya keluarga itu adalah nomor satu. Kita nggak bisa melakukan apapun di banyak tempat atau di depan orang ketika keluarga kita itu tidak menjadi satu kesaksian, ya kan? Apapun kita omongkan, orang kembali lagi, ay pacak ngomong baik, ya kan? Pacak ngatuang baik. Nah, saya merenungkan, saya mengevaluasi hidup ini, ya kan? Perjalanan kita semakin hari kita harus semakin tahu apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Yaitu tentunya kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Memang kadang-kadang gampang untuk dibaca, ya kan, rindu untuk menggapai ke sana, tapi sulit sekali untuk mencapai satu hasil yang baik. Karena iblis pun kita tahu tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan katakan, ya kan? Dia pencipta kita ini apa? Ya, Tuhan itu penjunan kita ini tanah liat, ya kan? Jangan sampai buli-buli ini pecah sehingga apa? Apa yang ada di dalam itu nilainya itu mahal, minyak narwastu itu. Tapi ketika buli-buli ini dipecahkan, ya kan, itu selesai semua, ya. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus kembali kepada Sang pembuat itu, ya, pencipta itu. Di ayat 10 dikatakan kenapa, ya kan, bangsa Israel, ya kan, harus di sini ayat 10 dikatakan, selanjutnya pecahlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama mereka. Kenapa? Karena, ya kan, bangsa Israel ini sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, kepada Bapa yang menciptakan. Di ayat ketiga dikatakan, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini sehingga telinga orang mendengarnya pun berdenging, ya. Yang keempat, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberi tempat kepada Allah asing yang telah membakar korban di sini kepada Allah lain. Nah, di sini kita tahu hidup kita kadang-kadang di persimpangan jalan. Dalam perjalanan yang begitu panjang kadang-kadang ada rasa kelelahan. Tetapi karena kita tidak andalkan Tuhan. Kita andalkan apa? Kita kadang melihat keadaan dunia, ya kan, tidak sesuai ekspektasi kita. Ya, mengikut Tuhan begini susah, kok orang dunia yang begitu gampang, akhirnya kita terpengaruh. Tapi sesungguhnya apa yang kita lihat itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ingin kita jalankan. Maka dari situ di sini kita tahu bangsa Israel itu, ya kan, harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik membawa mereka keluar dari tanah penindasan di Mesir, ya kan. Tetapi setelah mereka dibawa keluar, mereka bukan berterima kasih. Inilah hidup kita, ya kan. Di dalam rumah tangga juga demikian. Kita kadang-kala, ya, suami istri sudah dipersatukan. Kita mengatakan itu tidak cocok buat saya. Sebetulnya bukan tidak cocok. Kitanya yang tidak mau belajar. Kita tidak mau mengerti artinya
sesungguhnya apa namanya keluarga, ya kan? Maka disitulah terjadi bencana dan petaka, ya. Saya sedih kadang-kadang melihat, ya kan, keluarga-keluarga muda yang masih belum mengerti, hanya mengandalkan keegoannya, sehingga apa? Malah petaka yang terjadi. Kita suami istri jangan ada saling dusta. Kita suami istri jangan ada saling istilahnya itu ya dengan ada rahasia. Ya saya dengan istri saya tidak ada rahasia, ya kan. Jadi kami harus terbuka. Ini ada yang saya lihat. HP-nya dikunci, kalau suaminya dikunci dia marah. Itu nggak benar itu. Ya. Itulah pemicu. Karena apa? Kita sudah satu. Ya, seharusnya satu tuh sehati. Ya, tidak ada lagi isinya rahasia-rahasia. Tetapi di sini kita lihat bangsa Israel akhirnya apa? Tuhan harus didik mereka, ya kan, untuk lebih mengerti, ya kan. Selanjutnya mereka sudah apa? Ya, membakar korban di sini kepada Allah lain dan tidak mengenal yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka, oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah dan orang-orang yang tidak bersalah. Dari akibat semua yang dilakukan kita, kadang-kadang ini mengorbankan orang lain. Jadi saya mau belajar bagaimana, ya kan, hidup ini untuk kita berjalan bersama-sama, ya kan. Tentunya di dalam hal kehidupan ini memang kita tidak bisa merasa cukuplah kita di sini. Ya, kenapa kita harus pergi ke gereja? Firman Tuhan juga mengajarkan, ya kan? Kita harus ada persekutuan. Persekutuan itu kadang-kadang kita Tuhan pakai teman-teman kita untuk mengingatkan kita tentang apa yang kealpaan kita, apa yang menjadi kita sudah melenceng dari tracknya Tuhan. Maka saya mengharapkan ya kepada kita semua, ya kan, tidak ada manusia yang mau membuat salah, tapi kekeliruan kita suka lakukan, ya kan. Di sini juga saya melihat, ya kan, ayat ke-8 ini, aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suritan. Setiap orang yang melewatnya akan merasa ngeri dan sweet karena segala pukulan yang diderita, ya kan. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kita melihat orang, aduh ngeri sekali keadaan keluarganya. Tapi mereka kadang-kadang merasa mengandalkan kekuatan mereka, ya kan, untuk cari sana dan sini. Sebetulnya menurut saya kita boleh minta cari pertolongan, tapi pertolongan yang benar, ya kan, jangan salah sasaran. Sebetulnya penderitaan yang kita lakukan, yang kita dapatkan itu bukan pencobaan Tuhan, bukan. Tapi pencobaan hidup kita sendiri yang kita ingin melihat dunia begini, ya kan, orang begitu, ya kita rasa, ay, memang enaklah orang dunia nih. Tapi penderitaan itu kita buat. Maka hari ini, ya kan, setelah kita belajar dari buli-buli, ya kan, yang pecah ini, kata ayat 11, katakanlah kepada mereka begini firman Tuhan semesta alam. Demikianlah kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecah tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Jadi di sini sebetulnya, ya kan, Tuhan itu maha besar, maha baik, tetapi ya kan, kenapa Tuhan harus pecahkan Israel menjadi berserak? Karena itulah, ya kan, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Jadi jangan kau andalkan kehebatanmu, ya kan? Jangan kau andalkan kemampuanmu, tetapi sesungguhnya apa yang kita punya, apa yang kita ada karena ada kasih karunia Tuhan. Memang banyak orang-orang berkata, kenapa orang tidak percaya sama Tuhan tuh bisa lebih hebat dari kita, ya kan? Itu pertanyaan sudah klasik. Saya katakan ya, itu mereka selalu, Tuhan itu maha kasih, maha baik. Ya silakan.
Tetapi penentuan bukan di sekarang. Penentuan itu di akhir kita, bagaimana pengiringan Tuhan, ya kan? Ketika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan dan mengiring Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ada perbedaannya, ya kan? Ketika kita melihat ujung-ujungnya apa, ya kan? Orang-orang dunia itu mereka tidak punya kedamaian. Tapi kalau kita berjalan sama dengan Tuhan, ya kan, dipimpin oleh Tuhan, ada damai sukacita. Uang itu kita butuhkan, tapi segala-galanya bukan hanya karena uang, ya kan? Tapi segala-galanya karena kita mencari Tuhan, ya kan? Kita percaya Tuhan itu akan memberkati kita. Jadi demikian, saya rasa Heri bisa sambungkan, ya kan, untuk melengkapi. Nah, itu dari saya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Kosimon. Jadi pagi hari ini kembali kita diingatkan dari pelajaran buli-buli yang pecah. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, seperti Nabi Yeremia memperingatkan bangsa Israel karena kelakuan mereka, karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan kepala mereka dan ketegar tengkukan mereka. Sehingga Tuhan memberikan peringatan yang keras untuk mendatangkan hukuman atas bangsa Israel. Nah, jadi seperti berkali-kali saya harus ingatkan sampai benar-benar lengket dan menjadi sebuah pemahaman yang benar dalam hidup kita. Ya, Allah itu hakikatnya kasih, tapi ingat, hakikat Allah itu bukan cuma kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Nah, adil berkali-kali juga saya harus ingatkan, bukan berarti seperti adil dalam konteks manusia, bahwa sama rata, bukan. Adil itu artinya yang bersalah ya harus dihukum, yang benar ya mendapatkan reward atau pujian. Nah, jadi ketika bangsa Israel dinasehati, diingatkan, bahkan ditegur, diperingati, tapi mereka justru terus keras kepala, degil, ya Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas hidup mereka. Bahkan sampai kapanpun, hakikat Allah adalah kasih, hakikat Allah adalah adil, itu akan tetap karena Allah itu kekal. Ya, contoh sederhananya bukti sekarang. Orang yang berdosa, kan kita tahu, ketika kita lahir pun, kita sudah lahir dalam dosa, semua manusia siapapun itu, sehingga semua manusia statusnya adalah orang berdosa, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh karya salib sehingga menjadi orang benar. Nah, sehingga kita mengalami kasih karunia Allah. Tetapi orang yang nggak percaya Yesus, status mereka tetap orang berdosa, dan karena keadilan Allah, ya ujung daripada hidup mereka, upah dosa adalah maut. Jadi sampai hari ini ya Allah tetap Allah yang adil. Orang benar akan mendapat reward, tapi orang berdosa ya ujungnya akan maut. Nah, jadi begitu juga dalam hidup kita secara pribadi, ya mari kita terus melakukan kebenaran sebagai orang benar. Jadi jangan seperti bangsa Israel, mentang-mentang merasa menjadi umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih secara khusus, tapi akhirnya kebablasan. Makanya ada yang seperti kita dengar hyper grace. Kadang orang, oh yang penting aku sudah percaya Yesus, mati masuk surga, aku sudah ditebus. Nah, justru seharusnya ketika kita sadar, kita yang tadinya berdosa, terus kita diubah menjadi orang benar, yang seharusnya sebagai orang benar, ya justru kita harus melakukan kebenaran. Seperti Paulus pernah ngomong kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-6. Apakah kebenaran itu membuat kita bebas berbuat dosa? Oh, sekali-kali tidak. Justru kita harus memaknai kebenaran itu. Nah, jadi hari ini Nabi Yeremia disuruh Tuhan membawa para imam-imam dan tua-tua bangsa memecahkan buli-buli sebagai sebuah peringatan. Begitu juga bagi setiap kita.
Biarlah firman Tuhan setiap hari itu menjadi peringatan bagi kita. Mengingatkan jalan kita supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan sekali lagi Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat banyak cara. Baik secara langsung, secara audible, lewat hati nurani kita, lewat pemimpin-pemimpin rohani kita, lewat renungan firman Tuhan yang kita dengar, lewat kejadian khusus atau kejadian umum. Dan tentu apalagi kalau sebagai seorang pria, di camp pria kami diajari berkali-kali, kalau istrimu adalah wanita yang takut akan Tuhan, nah seringkali istri itu punya intuisi, pikiran yang tiba-tiba saja muncul sekejap, nggak tahu alasannya apa, tapi istri ngomong, memperingatin, "Pa, jangan ya. Pa, aku nggak sejahtera kalau kamu lakukan ini." Nah, ketika Tuhan mengingatkan kita lewat siapapun, mari belajar untuk taat. Itu kata kuncinya. Jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Walaupun kadang pria kan, tahu apalah kamu. Sudahlah, kau diam deh. Nanti kau tak dapat untung, nah tinggal nikmati. Nah, ujungnya bukan untung, buntung itulah. Nah, jadi mari Bapak Ibu hari ini Tuhan mengajar kita, ketika Tuhan mengingatkan kita, apalagi sudah sampai level memberi peringatan keras, segeralah bertobat, rendah hati, lemah lembut, supaya Tuhan bentuk hidup kita menjadi sesuatu yang indah yang tadi di awal Simon sampaikan ya, buli-buli itu diisi minyak, baik itu minyak urapan, minyak wangi, supaya apa? Supaya jangan sampai hidup kita ini dipecahkan dan akhirnya hidup kita ini nggak berguna untuk apapun. Penyesalan itu akan selalu datang terlambat, Bapak Ibu. Jadi mari, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena sekeras apapun hatimu, kalau Tuhan sudah peringatin dan engkau tetap bandel, pecah itulah hidupmu. Artinya apa? Ya hidupmu nggak akan berguna lagi. Walaupun tentu merujuk dari yang kemarin yang tadi juga kau Simon sempat singgung, ya Tuhan, kalau engkau bertobat sudah dalam kondisi pecah, ya Tuhan tetap akan bisa bentuk lagi sih, karena Tuhan punya kuasa. Tapi masa iya kita mau pecah dibentuk lagi, nggak sempat berkarya hidup kita nanti Bapak Ibu. Kan Tuhan mau hidup kita ini berfungsi. Jangan baru jadi pecah. Baru jadi pecah. Kan nggak ada gunanya juga ujungnya. Walaupun ya tetap akan dibentuk hidup sih. Tapi babak belur. Makanya kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 kan katakan mengaku dengan Tuhan itu diampuni. Tapi kan ada Yakobus 5 ayat 16. Kita diajar apa? Saling mengaku dan saling mendoakan dengan sesama. Supaya apa? Sembuh. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita selanjutnya bisa berfungsi, berguna, memenuhi kehendak Bapa, memenuhi tujuan Bapa atas hidup kita. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Jadi hari ini terus rendah hati, terus lemah lembut. Kalau Tuhan ingatkan, nasihati, apalagi sampai peringatan keras, udah jangan tunggu pecah. Tapi segera bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Ko Simon. Saya serahkan kepada Ko Ya, Pak. Joni. Oh, siapa yang doa? Pilih, Pak. Willy ya. Oke, silakan Will. Nanti ditutup oleh Ko Simon. Oke, mari Bapak Ibu siapkan hati, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu Tuhan menjadi peringatan untuk kami Tuhan. Kami mau selalu taat mengikuti setiap apa yang Engkau bicarakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk selalu berbicara di dalam setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Simon yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan.
Berkati setiap pelayanan yang dilakukannya Tuhan. Berkati juga pekerjaan usahanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, istri, anak-anak, hingga cucunya Tuhan. Kau berkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, yang diserahkan keluarga Pak Simon ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kesehatan Bu Dorcas Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap proses yang ia lakukan Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan di dalam proses itu Tuhan. Obat-obatan yang dimakan Tuhan, dokter yang tangan Engkau beri yang terbaik Tuhan. Sediakan yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap pelayanan Bu Dorcas juga Tuhan membawa banyak-banyak jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati setiap kesehatan, pelayanan, keluarganya, anak-anaknya juga Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdio yang hadir pagi ini Tuhan. Kau memberkati setiap anggota ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka. Berkati juga Tuhan kerjaan, kesehatan kami Tuhan, usaha yang kami lakukan juga Tuhan. Berkati juga anak-anak hingga cucu kami juga Tuhan. Berkati juga Tuhan, orang-orang yang sedang berlibur Tuhan, di setiap perjalanannya Tuhan Kau lindungin, beri sukacita, damai sejahtera Tuhan di setiap liburannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini Tuhan. Membentuk bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang penuh dengan sukacita. Damai sejahtera Tuhan. Membentuk bangsa ini Tuhan yang menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini dibawa semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kau berkati para pemimpinnya dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusannya Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala aktivitas apapun yang kami lakukan mulai pagi ini Tuhan. Sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Kau memberkati menyertainya Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau melihat, Engkau tahu semua rekan-rekan yang ada di Koramdio Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Engkau akan menjawab sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membawa kami lebih hari, lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua aktivitas, pekerjaan maupun apa yang menjadi pikiran kami. Biarlah hikmat-Mu turun dan memenuhi sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan Engkau. Terpuji namamu dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan itu menyertai kami mulai hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Udah bangun pagi-pagi. Semua sudah bangun pagi-pagi.